datang kembali di sesi mentoring. Alhamdulillah hari ini teman-teman udah masuk ke sesi berapa ya? Tutor tuh. Kemarin sesi 22 ya. Oke, nggak kerasa nih. Udah di pertengahan, hampir ke penghujung eh bootcamp ini ya. Oke, ya seperti biasa teman-teman di sesi mentoring eh, kita akan diskusi tanya jawab khususnya eh, terkait progres final project teman-teman. Oke, ya, tak lupa juga ya untuk terus ngingetin ke teman-teman assignment yang belum dikumpulkan, yang belum disubmit, ditunggu segera. Eh, Kemarin baru ke update lagi ya untuk beberapa nomor absen yang belum. Oke, ini ada yang sesi 3 sesi 12 yang di data nampaknya belum dinilai. Nah, nanti kalau yang belum kalau yang udah lama itu mungkin di formnya nggak ada pilihan sesinya, nanti langsung di DM aja ya, di direct message aja di Discord. Terus kayak itu mungkin terkait assignment ya. Kalau ada perbedaan data nanti kabarin aja. Kalau ada mungkin kesalahan di formnya mungkin ya atau salah input nanti tolong berkabar aja. Nanti Kyle update lagi untuk nilai datanya ya. Itu terkait assignment. Kemudian eh tadi Kyle lihat untuk Eki sama Torik ya di Discord di text chat ini ada kendala nampaknya konfirmasi invoice ya untuk reimburse hardware-nya. Silakan ya Eki sama Torik langsung hubungi Kak Arum. Oke, teman-teman yang lain berkabar aja kalau ada kendala di reimbursement-nya ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya terkait timeline. Nggak kerasa nih udah mau dekat ke deadline untuk progres 1 dan progres 2 ya. Sekarang tanggal 5. Jadi nanti hari Kamis Jumat ini gitu ya, lusa itu teman-teman harus sudah mengerjakan eh, tugas progres 1 dan 2-nya dan termasuk weekly report-nya ya. Nah, jadi silakan malam ini kelompok mana yang udah siap weekly report nanti eh ya kita lakukan malam ini aja ya untuk weekly report-nya. Nampaknya kemarin dari judul nggak ada ya, kalau misalnya ada perubahan tolong kabari ya untuk judul final project-nya. Nampaknya kemarin udah semua ya, semua kelompok udah punya judulnya. Mungkin ada beberapa kelompok ya di ada adjustment untuk judul final project-nya. Nanti untuk fix-nya silakan dilaporkan di weekly report ya. Seperti itu. Oke, itu mungkin agenda mentoring hari ini. Kita fokus dulu barangkali di antara teman-teman kelompok mana nih yang mau weekly report atau konsultasi biasa juga nggak apa-apa deh. eh Silakan ya kelompok yang mau konsultasi. Oke, sebelumnya Kyle juga mau menyampaikan tadi sore ini Kyle udah kirim referensi eh ada satu tutorial yang cukup bagus menjelaskan dengan detail penggunaan sensor MQ135 ya, pembacaan sensornya, eh
cara konversi dari nilai analog ya, dari nilai analog sampai nanti outputnya tuh berupa ppm dari CO2 gitu ya, contoh di video tersebut. Nah, itu silakan teman-teman pelajari ya caranya. Kalian lihat dari video itu belum nemu ininya sih ya, library dan contoh kode programnya. Mungkin nanti teman-teman simak videonya, di situ ada baris-baris kode yang bisa teman-teman tanda kutip kopas gitu ya. Nah, seperti itu ya. Cuma kalau itu terlalu advance, sebenarnya seperti yang tadi Kyle singgung juga, bilang ya di Discord, kalau karena eh, ya outputnya ini masih prototype ya, dan berhubung waktu juga nggak banyak, jadi ada toleransi sebenarnya kalau misalnya teman-teman masih kesulitan membaca sensor MQ135-nya secara akurat ya, itu nggak apa-apa teman-teman, cukup baca nilai ininya aja ya, nilai analognya atau apa, nilai ya nilai analog atau nilai tegangan atau nilai ppm-nya gitu ya. Jadi asalkan sensornya bisa mendeteksi perubahan dari gas atau asap gitu ya. Nah, asalkan ada perubahannya, biasanya perubahan nilai analognya ya. Nah, itu boleh itu aja gitu ya nanti ketika di alat teman-teman gitu. Oke. eh Apalagi ya? Itu mungkin MQ135. Terus kemarin ada beberapa yang nanya juga terkait laporan ya. Untuk laporan, apakah ada template-nya? Nah, kalau dilihat dari batch kemarin, itu kalau nggak salah template-nya itu disediakan di kampus Merdekanya ya, di platform kampus Merdekanya. Cuma Kyle nggak bisa apa pastikan tepatnya ada di mana gitu ya, cara apa tempat downloadnya. Nah, mungkin di dashboard teman-teman gitu ya yang ada, kalau di dashboard mentor sih nggak ada. Nah, jadi mungkin boleh diulik dulu aja, dicari template untuk download laporannya di mana, atau mungkin barangkali teman-teman yang lain ada yang sudah download, mungkin boleh di-share aja gitu ya ke teman-teman yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu sih terkait laporan akhir ya. Kalau nggak salah ada template-nya dari kampus Merdeka. Seperti itu ya. Oke, apalagi ya kemarin, eh itu mungkin ya itu dulu. Oke, kemudian link submit tugas progres sudah di-share sama Kak Ageng ya di Discord. Jadi ya mulai dari hari ini teman-teman udah bisa mengumpulkan tugas progresnya ya, progres 1 dan 2. Sekali lagi, tugas progres itu dikumpulkan secara individu ya. Nah, untuk weekly report itu per kelompok. Oke. Ya, silakan. Tadi ada yang resen. Siapa ya? Lupa. Salman ya? Boleh Salman? Silakan. Ada yang mau didiskusikan, dikonsultasikan, boleh? Iya Kak, terima kasih Kak Irfan atas waktunya. Ini cuma mau yang kata Kak Irfan tadi, yang weekly report kelompok itu Kak. Oh iya, Ini Wik. kan weekly reportnya kami susun di PPT nih Kak. Ini di share screen atau gimana Kak? Oh iya, boleh. Sebentar. Salman ini kelompok 8 ya? Iya Kak, kelompok lawan. Oke. Udah bisa share? Oke Kak, sebentar izin ya Kak. Oh udah. Oke.
Boleh? Oke, sudah muncul di situ Kak. Ya, sudah. Oke, baik. Terima kasih Kak Elvan atas waktunya. Di sini saya mewakili dari kelompok 6 hasil dari weekly report yang kami diskusikan kemarin itu dengan judul fixnya kan Smart Poultry, Sistem Monitoring Suhu dan Kualitas Udara pada Kandang Ayam untuk mencegah peningkatan suhu berlebih dan kadar gas amonia. Jadi kita fokusnya untuk yang gas ini mungkin lebih ke gas amonianya gitu Kak. Nah, untuk yang pertama use case-nya tema dari yang kita dapat itu intinya peringatan buat monitoringnya, yaitu si peternak bisa menerima peringatan ketika suhu meningkat atau kadar amonianya melebihi batas. Kemudian juga si peternak ini bisa monitoring kondisinya, kemudian bisa mengambil ketindakan. Nah, ini nanti tindakannya itu masuk ke bagian administrasi administrator cold atau bisa disebut biasanya itu database-nya. Kemudian database-nya itu mengelola data dari nilai suhu atau kadarnya, kemudian mengelola notifikasinya, kemudian mengelola dashboard-nya juga. Nah, deskripsi umum dari skesnya ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pengguna jika parameter kualitas udara di kandang ayam seperti gas amonia atau suhu yang berlebih itu melebihi batas aman yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk komponennya yang nomor tiga itu kan desain sistem ya Kak. Ini kami desain sistemnya itu kan mau rancangnya itu lewat Walkme Kak. Tapi di bagian yang MQ135 itu kan nggak ada Kak. Jadi rencananya yang mau buat itu nggak bisa Kak. Ini kami deskripsikan sebagai teks aja untuk komponen-komponennya itu nambah di bagian DHT22 soalnya buat mendeteksi sensor suhunya. Dan untuk komponen yang lain itu sesuai dengan yang ada di final project itu kemarin. Nah, untuk rangkaiannya, perakitan komponennya itu di sini sudah kami list semua untuk penyambungannya, DHT dua-duanya itu kemana, kemudian sensor MQ135-nya itu kemana itu sudah. Kemudian untuk programnya itu kan kami kan sudah buat ya Kak, tapi untuk desain di Wokwi itu kan masih nggak ada yang MQ135-nya, jadi kita masih simpen programnya gitu Kak. Nah untuk roadmap-nya dari kelompok kami itu ada fase satu atau perencanaan dan riset itu waktunya dikira-kira itu 1 sampai 2 hari, kemudian aktivitasnya itu identifikasi kebutuhan, pemilihan komponen, dan rencana desain yang ingin kita buat gitu. Fase keduanya pengembangan dan prototipe. Ini kita merangkai komponennya gitu sama sambil coba-coba komponennya bisa atau enggak gitu. Kemudian pembuatan program, kemudian membangun cloud platform, memilih platform apa, memilih aplikasi atau webnya itu di platform apa gitu Kak. Kemudian fase tiganya pengujian dan validasi, waktunya 5 sampai 6 hari. Ini kan waktunya itu cuma kira-kira gitu Kak, tapi nggak tahu nanti bagaimana. Untuk aktivitasnya itu uji fungsional, validasi sensor, revisi terakit fungsionalnya, dan memperbaiki jika ada problem pada fungsional perakitan komponen. Nah, untuk fase empatnya ini implementasi atau sudah dilakukan di lapangan gitu Kak. Pengujian fungsional dan melakukan peluncuran aplikasi untuk monitoringnya sudah harus sesuai dengan semua rencananya itu jadi kayak udah fix gitu Kak. Nah, untuk fase 5 pengembangan ini misalnya kalau misalkan proyeknya itu sudah berhasil, sudah selesai itu niatnya kita kembangkan biar proyeknya itu nggak berhenti atau nggak mangkrak. Jadi kan kalau misalkan dikembangkan itu bisa bermanfaat juga gitu Kak. Kemudian untuk di timeline pengerjaan kita sesuai dengan roadmap sih Kak. Untuk timelinenya itu perencanaan dari set itu 1 sampai 2 hari, prototipe bisa lebih cepat mungkin 1 sampai 2 hari, kemudian ada pengujian, kemudian ada implementasi di lapangannya, kemudian ada pengembangan lebih lanjut. Ini bebas ya Kak, soalnya nanti kalau misalkan kelompoknya masih aktif gitu nanti bisa dikembangkan bareng. Nah, untuk pembagian tugasnya ini ada lima anggota. Yang pertama itu tugasnya untuk menyusun perangkat kerasnya itu siapa ini kan kami belum menentukan kan soalnya jarak jauh gitu Kak. Anak-anak itu masih milih kayak mau milih bagian apa gitu, tapi nanti kita diskusikan lagi gitu Kak. Kemudian untuk nomor dua membuat dan mengembangkan kode programnya. Yang tugas ketiga ini menyiapkan server dan database untuk penyimpanan data sensor secara real time. Tugas keempat mengembangkan aplikasi dashboard untuk visualisasi datanya.
Yang terakhir ini mengelola dokumentasi dan pengujian akhir. Nah, kesulitan pengerjaan dalam kelompok kita itu penyusunan komponen dan pengujian. Soalnya mungkin beberapa ada anggota yang kemudian buatan program yang bisa efisien dan akurat terhadap pengujian nanti. Kita itu ragunya itu nanti kalau misalkan pengujiannya itu nggak sesuai gitu, Kak. Masih semoga bisa efisien sih, Kak. Nah, untuk implementasi di lapangan ini, kami tiap kelompok itu kan cuma ada 1 sampai 2 orang yang punya punya tempat buat pengujian gitu, Kak. Jadi kita yang mungkin nggak ada tempat buat pengujian itu mungkin kan agak bingung ya, Kak. Soalnya nggak bisa menguji langsung. Ini kan tadi pembagian tugasnya kan dibagi ya, Kak. Nah, itu kan nanti niatnya kami susun gitu untuk monitoring, kemudian database, kemudian komponennya, kemudian programnya itu kita susun secara online. Nah, itu kita masih meragukan gitu apakah bisa atau enggak. Untuk evaluasi dari tim ya sudah dijelaskan di sini tadi itu, Kak, pembagian tugasnya yang belum fix. Kemudian komunikasinya itu sedikit susah soalnya online tadi itu banyak juga yang jaringan itu agak lemot atau gimana gitu, Kak. Nah, ini untuk tanggung jawab tiap anggota, deadline-nya itu harus sesuai dengan jadwal gitu, Kak. Itu aja sih, Kak. Dari kelompok kami sudah. Oke, sip, sip. Ya, dari kelompok 8 ini udah bagus untuk reportnya. Oke, dari konsep nampaknya aman. Kalau dari apa desain sistemnya ya, desain sistemnya ini nggak terlalu susah dan nggak terlalu gampang juga. Oke, jadi ini toh yang cukup oke lah ya, melihat eh, timeline yang nggak banyak, nampaknya masih reliable lah untuk teman-teman kerjakan. Iya, Kak. Kemudian tadi PR-nya berarti masih di sini ya, pembagian tugas. Iya, Kak, betul. Bentar. Soalnya mungkin tadi kita diskusi itu kebanyakan eh, belum ada basic di bagian situ gitu, Kak. Jadi kita kayak masih me- masih ragu-ragu gitu. Kita itu milih tugasnya itu bagian apa gitu, Kak. Oh gitu, ya ya ya. Oke, sip. Coba lihat di sini pembagian tugas, menyusun perangkat keras, rangkaian sensor ya SP32. Terus ini di hardware-nya ya, Iya, Kak, mengembangkan betul. kode program, ini firmware-nya, Iya. server database ini yang explore platform IoT-nya, aplikasi dashboard. Nah, ini untuk dashboard monitoring dan controllingnya. Oke, 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 oke. Kemudian kesulitan pengerjaan. Tadi tonton sempat singgung ini ya implementasi di lapangan. Oke, itu Iya, Kak. bagus banget sih sebenarnya kalau teman-teman bisa coba uji di kandang ayam aslinya gitu ya. Cuma eh kalau waktunya nggak cukup itu nggak apa-apa, teman-teman nggak usah diuji langsung di lapangan. Teman-teman cukup simulasikan aja eh apa ya simulasikan aja gitu ya. Nggak perlu install langsung di kandang ayamnya gitu ya. Terus membaca NH3 beneran di kandang ayamnya itu nggak perlu. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, teman-teman simulasikan aja misalnya sesederhana pakai korek gas kayak gitu ya. Sebenarnya Iya, Kak, sih siap, itu. siap. Mm-mm. Tapi oke lah, KLC dukung gitu ya kalau teman-teman ada effort untuk coba pasang di kandang ayamnya, terus coba dokumentasikan untuk nanti dipresentasikan di akhir final project itu bagus banget sih. Nanti dicoba aja ya, semoga sempat waktunya gitu ya. Oh, iya, Kak, siap. Oke, Well, eh ini, Kak. ya
ada kendala di kelompok kita itu kan tugas progres yang individu itu ya Kak. Nah itu kalau misalkan kan satu kelompok itu masalahnya kan mungkin hampir sama ya Kak. Nah kalau misalkan dalam satu kelompok itu kan individu itu nanti ada masalah yang sama gitu gimana Kak? Atau harus dibedakan nih? Oh, ya nggak apa-apa. Malah harus sama nggak sih? Maksudnya, ya nggak apa-apa. Oh Jadi ya sama ya tapi karena formulanya sendiri gitu ya. topiknya sama gitu ya. Mungkin Oke. di bagian latar belakang masalah ya, kemudian apa rumusan masalah kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa jawabannya sama gitu ya, Oke Kak siap. kayak gitu. Oke, tujuan dari tugas progres satu ini apa? Tujuan dari tugas progres itu sebenarnya memastikan agar semua anggota kelompok tuh tetap line gitu ya, tetap sama pace-nya gitu. Jadi jangan sampai yang ngerjain cuma seorang, empat orang lainnya misalnya nyantai gitu. Enggak. Jadi semuanya harus sama, harus tetap tetap satu inilah ya, satu jalan gitu untuk ngerjain si final projectnya. Jadi jangan sampai yang tahu latar belakang masalahnya misalnya cuma seorang, empat orang lain enggak gitu. Jadi tetap teman-teman saling ini aja ya, diskusi, koordinasi untuk pengumpulannya betul individu. Itu aja sih. Oke. Oke, terima kasih Kak Elvan. Coba di slide akhir tuh. Tadi Oh, tuh ini apa project tadi tuh. evaluasinya? Oh iya ya. Oke, pembagian tugas ya. Nanti coba ini kayaknya perlu ditentukan segera aja sih nanti di antara teman-teman atau gak terlalu kaku juga nggak apa-apa sih. Misal seorang ambil dua job atau ya nanti menyesuaikan aja gitu ya untuk pembagian tugasnya nggak kaku. Jadi eh, misalnya dua orang sekaligus gitu untuk ngerjain hardware-nya misalnya bagi-bagi tugas. Nah, misal kayak gitu itu boleh kayak gitu ya. Nah, ini komunikasi agak sulit karena online. Nah, ini juga jadi tantangan. Teman-teman mungkin perlu jadwalkan untuk apa ya? Ya meeting per kelompoknya. Mungkin jadwalkan misalnya kalau di pengembangan produk tuh biasanya ada daily bahkan sampai setiap hari gitu meeting. Nggak lama kok, cuma 15 menit, cuma melaporkan progres aja. Jadi ya meeting 15 menit selesai kembali lagi ke aktivitas masing-masing. Nah ini supaya memonitor gitu ya setiap progres setiap orangnya. Nah mungkin perlu dijadwalkan ya itu eh, untuk ya karena online jadi emang harus disepakati gitu mau hari apa jam berapa gitu. Oke, sip. Oke, secara teknis nanti sambil jalan aja, teman-teman silakan. Teman-teman berarti pakai berapa komponen ya? Tadi ESP32 sama MQ135, DHT22, kemudian ada relay, ada LED RGB, ya. Nah, ini silakan teman-teman coba dulu satu persatu ya, secara modular. Jadi cobain dulu satu-satu kalau semuanya nggak ada kendala, baru teman-teman bisa diintegrasikan, bisa digabungkan ke kode program utamanya. Gitu. Mungkin untuk di bagian hardware-nya ya. Oke, ini sambil jalan aja. Nanti mungkin di progres berikutnya bisa dilaporkan atau di luar sesi mentoring, teman-teman langsung DM aja kalau ada kendala misalnya secara teknis ya ketika Siap. mencoba tiap komponennya. Oke. Oke, sip.
nampaknya udah oke weekly report dari kelompok 8. Makasih banyak ya, Oke, Salman Kak dan Elvan, siap. tim. Terima kasih banyak juga. Terima kasih tadi juga banyak saran dari Kak Elvan itu bermanfaat sih buat kelompok kami, Kak. Oke, sama-sama. Ini izin stop share screen ya, Kak? Oke. Ya, silakan. Sekali lagi makasih Oke, banyak Kak. dari Terima kasih. kelompok 8. Sip. Oke, tadi ada yang tanya Rido di chat ya. Untuk submission progress final project, apakah hanya bisa diakses satu kali? Untuk pengumpulan di progress selanjutnya bagaimana? Oke, kita coba buka dulu deh ya. Belum lihat link form pengumpulan progress. Sebentar. Oke, nampaknya tadi pertanyaannya apa? Untuk pengumpulan di progres selanjutnya bagaimana? Ini kayaknya mirip kayak form pengumpulan assignment deh. Jadi teman-teman isi ini ada email, nomor absen nama, mentornya siapa. Kemudian ini ada progres ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian linknya, link pengerjaannya ya. Ini seperti assignment aja. Formatnya boleh PPT, boleh PDF, asal di ininya, linknya di public, kemudian submit. Jadi nampaknya bisa diakses lebih dari satu kali ya untuk pengumpulannya. Ya, Rido, kurang lebih gitu. Ada kesulitan barangkali. Tadi setelah saya submit tidak bisa akses form lagi. Oh, bahaya juga nih ya. Oke, teman-teman yang lain sama nggak? Barangkali ada yang udah submit terus nggak bisa akses lagi. Belum submit. Oke, nanti nanti kalian coba tanya ke Ageng deh. Harusnya sama kayak pengumpulan apa? Pengumpulan assignment biasa. Jadi teman-teman bisa akses lagi gitu linknya. Tapi ini nggak bisa akses lagi ya. Oke, makasih banyak. Nanti saya coba confirm ya ke Ageng. Sama kayak gitu ya. Oke, oke, oke. Sip, sip. Oke, ada lagi yang mau weekly report untuk malam ini dari kelompok mana yang sudah siap? Oke, Rido Baik, terima udah kasih. siap Siap, Kak. dari kelompok 6 ya? Iya, Kak, dari kelompok 6. Oke, Baik, terima kasih atas silakan. kesempatannya, Kak El. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Izin untuk mempresentasikan weekly report progres 1. Sebelumnya, izin untuk share screen dulu, Kak. Ya, silakan. Baik, untuk kelompok kami mengambil judul implementasi sistem IoT untuk monitoring kualitas udara dan kondisi ruang perawatan di rumah sakit berbasis sensor DHT22 dan MH135 demi optimasi peringatan kesehatan udara. Untuk use case-nya itu ada staf medis dapat melihat data kualitas udara yang ditampilkan oleh sistem untuk memantau kondisi lingkungan. Berdasarkan data ini, mereka dapat mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga kesehatan dan keselamatan pasien serta staf. Selain itu, juga ada sistem IoT berfungsi secara otomatis untuk memantau kualitas udara di lingkungan rumah sakit. Jika terdeteksi adanya perubahan signifikan atau kualitas udara yang memburuk,
sistem akan secara langsung mengirimkan peringatan. Proses ini memastikan bahwa ancaman terhadap kualitas udara dapat segera ditangani dan direspon oleh pihak yang berwenang, menjaga lingkungan tetap aman dan sehat. Selain itu, juga ada teknis rumah sakit bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan perangkat IoT agar sistem dapat berfungsi dengan optimal. Selanjutnya, ada desain sistem proyek IoT-nya yang nantinya akan dijelaskan oleh Mas Yoga. Silakan Mas Yoga. Baik, izin menjelaskan Kak. Jadi untuk flow desain sistem project IoT yang ingin kita buat, yakni untuk pertama adalah membaca sensor di HT22 untuk membaca parameter humidity dan temperatur. Kemudian sensor MQ135 membaca membaca air quality value. Kemudian setelah dibaca, maka nilai dari humidity, temperatur, dan air quality value-nya ditampilkan di LCD. Kemudian data dikirim ke